kasih. Mungkin saya bisa cerita hal yang agak berbeda sama adik-adik saya. Kebetulan saya anak pertama dan beda usianya agak jauh. Nah, jadi saya selain juga dibimbing dari kecil oleh Pak Muksin almarhum, saya juga sempat kerja di bawah almarhum. Jadi saya juga mengetahui nilai-nilai profesionalitas beliau, ketelitian beliau di dalam bekerja. Sesuatu yang beliau tularkan bukan saja di bidang pekerjaan, tetapi juga di bidang pendidikan, di bidang misalnya bagaimana beliau mendirikan Al-Kautsar ini. Jadi kalau kita lihat Al-Kautsar ini kan sangat detail, apalagi kalau kita bayangkan 25 tahun yang lalu Al-Kautsar didirikan, sampai sekarang kita lihat fasilitasnya masih bagus, masih awet, masih up to date untuk anak-anak, masih nyaman, asri, dan itu merupakan bagian dari sebuah master plan yang ada di kepala beliau sejak lama. Jadi ini sesuatu yang saya pikir saya kebetulan mengikuti, dan saya tahu kenapa Bapak dan Ibu mendirikan Al-Kautsar. Jadi kalau bisa dilihat sejarahnya, kebetulan adik-adik saya itu beberapa di antaranya memang tinggal di luar negeri, bersekolah di luar negeri, tinggal di asrama. Nah, orang tua saya bolak-balik ke sana, ke Amerika, ke Australia. Dan pada suatu titik akhirnya terpikir oleh mereka bahwa pendidikan berasrama ini merupakan pendidikan yang tepat, jadi yang bagus, karena membimbing anak-anak bukan saja di keilmuannya, tetapi juga dalam sisa waktunya, dalam kesehariannya, karena kalau kita kan sekolah itu kan mungkin 8 jam ya, atau 9 jam, tapi sisa 16 jamnya mau apa? Nah, pembentukan akhlak pada usia itu sangat penting, sehingga orang tua saya itu melihat bahwa pendidikan yang berbasis boarding school ini merupakan format pendidikan yang baik. Tapi orang tua saya ini ingin menambah sesuatu, yaitu keislamannya. Nah, jadi bagaimana menggabungkan boarding school, metode boarding school, format boarding school dengan format keislaman. Di dalam format keislaman memang ada pesantren-pesantren, tetapi berbeda dengan boarding school, sehingga menggabungkan nyawa dari keduanya itu terbentuklah ide untuk membuat Al-Kautsar. Nah, ini beliau ungkapkan, keduanya mengungkapkan lama sebelumnya. Sesudah beberapa tahun akhirnya mereka membuat internat Al-Kautsar. Mulai dari kecil, mulai dari hanya beberapa kelas saja, dan akhirnya berkembang. Nah, ini yang saya pikir saya mengikuti betul, dan buat saya dan juga buat adik-adik saya yakin Al-Kautsar ini sebuah amanah bagaimana kita bisa membesarkan anak-anak generasi muda masa depan menjadi pemimpin masa depan. Dan saya dan adik-adik saya berkomitmen bahwa kami akan terus mempertahankan Al-Kautsar ini supaya menjalankan apa yang telah menjadi visi dan misi Pak Muksin dan Bu Yayu. Kita tahu persis apa yang mereka inginkan. Kita tahu betapa mereka mementingkan atau menaruh pendidikan itu di atas banyak hal. Pendidikan baik di dalam kelas maupun pendidikan di luar kelas. Saya sendiri, anak saya juga sekolah di asrama, SMA di asrama, kuliah di asrama tinggalnya. Karena saya juga mempercayai bahwa pembinaan anak-anak di usia dini, di usia remaja dan young adult atau orang muda itu sangat baik jika dilakukan di asrama. Jadi kami yakin dan kami berjanji bahwa kami akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita beliau berdua. Terima kasih. Kebetulan saya anak kelima ya, dan saya dengan 3 kakak saya lainnya cukup berjarak umurnya cukup pendek gitu ya, artinya bedanya nggak banyak, sehingga saya sempat mengalami
periode di mana saya SMP, SMA sampai kuliah tuh sama-sama dengan mereka. Dan di situ saya rasa benar bahwa Pak Muksin atau yang saya sebut dengan Abimo dan Bu Yayu ya atau Mama Yayu itu merupakan dua orang tua yang sangat mengedepankan yang namanya pendidikan. Yang kedua adalah setelah sekarang juga kita dewasa, banyak contoh-contoh yang memang diperlihatkan oleh beliau Abimo dan Ibu Yayu tentang suatu makna ya. Jadi artinya kita mendapatkan konsep bahwa kita harus be humble gitu ya. Setinggi apapun kita, sehebat apapun kita, jangan sampai kita merasa tinggi hati ataupun juga sampai tidak berjarak dengan orang lain. Yang kedua juga pertahankan silaturahim, yaitu di mana setiap minggu pun kita tahu bahwa Abimo dan Ibu tuh juga selalu rajin tuh yang pergi ke pengajian, ke banyak kegiatan keagamaan lah. Yang keempat, saya rasa kekompakan. Jadi kekompakan keluarga itu juga selalu dikedepankan oleh kedua orang tua kami. Satu hal juga yang cukup unik adalah ketika gaya cerita ya. Abimo itu orang yang suka bercerita di meja makan atau mungkin ketika kita berjalan tadi liburan ya. Beliau selalu punya stok cerita tuh banyak ya dan lucu-lucu gitu ya tentang Abu Nawas, tentang tokoh-tokoh Islam lainnya, tapi selalu mempunyai makna gitu ya, sesuatu yang ternyata harus begini gitu ya, ternyata harus begini, tapi disampaikan dengan lugas gitu ya. Jadi itu yang kita kehilangan sosok seperti itu sampai sekarang, dan saya rasa itu yang membekas dari saya sampai saat ini. Seirama dengan tadi ya, ke anak-anaknya dia menjunjung tinggi pendidikan. Dan setelah anak-anaknya sekolah sampai sekarang gitu ya, terus mau diapain nih, mau kemana gitu ya. Jadi beliau ingin mempunyai satu institusi pendidikan yang bisa meneruskan lah jiwa keinginan itu gitu maksudnya. Jadi 25 tahun lalu mungkin kita mulai dari tempat yang kecil gitu, kenapa juga ada di sini gitu ya, bukan di daerah yang lebih dekat di Jakarta atau lain, karena saya yakin betul memang mereka punya suatu konsep di mana selain kita juga ngebantu daerah di sekeliling itu ya kan, di tempat itu, karena kan kalau kita buat sekolah di satu tempat yang udah rame ya pasti ya sekelilingnya ya udah begitu aja. Tapi kalau di tempat yang sepi itu akan jadi rame gitu kan, ekonominya akan bergerak dan macam-macam. Jadi sekolah ini didirikan di suatu tempat yang kemudian bisa berkembang gitu ya. Jadi bukan hanya impact-nya kepada sekolah itu, tapi impact-nya kepada masyarakat sekitarnya. Kedua, konsep boarding school itu harus jauh gitu ya. Bukan boarding school yang ada di kota gitu kan. Boarding school di kota ya sama aja, ngapain kita cuma tinggal sama-sama bareng dalam satu atap, tapi kemudian mereka bisa bebas keluar. Dari awal memang juga beliau menekankan bahwa Al-Kausar itu harus menunjung tinggi namanya IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan IMTA, jangan lupa dengan iman dan takwanya. Kenapa? Karena memang hasil yang ingin dicapai adalah anak-anak muda, generasi muda yang kemudian mempunyai kepintaran juga, kecerdasan yang bagus, tapi juga punya akhlak yang baik. Prosesnya mungkin gak gampang, prosesnya mungkin banyak berjibakunya, tapi ketika kita lihat 10 tahun dari sekarang, saya rasa kita harus bangga ketika kita melihat seorang alumni Al-Kausar menjadi seseorang yang terpandang lah, yang disegani, gitu sih menurut saya. Selamat ulang tahun Al-Kausar yang ke-25. Sukses selalu dalam menciptakan pemuda masa depan bangsa yang berkualitas. Saya Zainal Abidin Syaugi ingin sedikit berbagi cerita tentang pendiri Al-Kausar, yaitu almarhum Bapak Muksin Mohdar. Sebenarnya terlalu banyak pesan dan kesan yang beliau ajarkan kepada saya tentang kehidupan. Dari pentingnya kedua hubungan hablum minallah dan hablum minannas, hingga bagaimana kita harus bisa bermanfaat dan atau memberikan manfaat untuk sekitar kita. Salah satu aspek kehidupan yang beliau selalu, bahkan hampir setiap hari ingatkan adalah pentingnya akhlak di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan memiliki akhlak mulia adalah kunci dari semua hal di kehidupan. Beliau mendirikan Al-Kausar dengan cita-cita membuat sekolah Islami yang membantu menciptakan anak bangsa yang pintar dan berakhlak mulia. Bagi saya, terlalu banyak juga yang dapat kita pelajari dan tiru dari beliau. Salah satu yang paling menonjol adalah mempunyai keseimbangan antara hidup berkeluarga, bekerja, dan kehidupan sosial. Sekali lagi Al-Kausar, selamat ulang tahun. Semoga sukses selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Al-Kausar yang ke-25. Semoga semakin maju, semakin banyak menciptakan generasi muda yang berkualitas dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan ini izinkan saya Abdullah Helmi menceritakan sosok almarhum Muhsin Mohdar selaku pendiri dari Yayasan Al-Kausar. Beliau mengajarkan kita dalam menjalani kehidupan harus menjaga dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia. Adapun beliau sangat menekankan akan pentingnya akhlak. Dan ini dua hal ini hanya bisa didapatkan dari kehidupan di dalam rumah dan pendidikan. Alasan mengapa Al-Kausar didirikan karena orang tua saya berkeinginan untuk menciptakan generasi muda yang berwawasan intelektual dan islami dengan akhlak yang mulia, dengan harapan bisa dapat membantu atau bisa bermanfaat untuk umat manusia. Satu hal yang saya dapat pelajari dari sosok Bapak Muhsin, yaitu dia orang yang sangat ramah, gemar bersilaturahmi kepada siapapun, gemar membantu siapapun yang membutuhkan, giat bekerja, jujur, dan selalu dia ngajarin untuk bertawakal kepada Allah. Sekian dan terima kasih kepada Al-Kausar. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga semakin sukses, semakin besar, semakin banyak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, terutama kepada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.